Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang modul 6, yaitu array 2 dimensi, pointer dan struktur. Dalam latihan pertama kita diperintahkan untuk menjalankan program bab 6 1.1. Di sini saya sudah kopikan. Kita tracing satu-satu. Di dalam program ini yang perlu diperhatikan adalah pendeklarasian array 2 dimensi. Di sini pendeklarasiannya dengan dua kurung kotak ini. Kemudian kita isi ini adalah jumlah koma yang memisahkan antar kurung adalah itu indeks untuk yang 5, sedangkan di dalam kurung ini adalah untuk indeks yang 2. Kemudian setelah pendeklarasian ini kemudian dicetak dengan indeksnya, langsung kita jalankan agar lebih mudah pemahamannya. Tunggu sebentar. Ya, ini dia hasilnya. Dan perhatikan kita indeksnya. Di sini untuk array 2 dimensi, angka 2 dimensi 0 yaitu 10. Itu adalah untuk yang di sini. Kemudian 0 1 100 itu untuk yang di sini. Kurung ini memisahkan baris, sementara koma di sini memisahkan data kolom. Jadi bisa dikatakan ini adalah baris 1, ini baris 2, ini baris selanjutnya, sedangkan di dalam kurung ini adalah kolom 1, ini adalah kolom 2. Tepatnya adalah kolom 0 dan kolom 1. Baik, perintah selanjutnya adalah kita disuruh untuk mengubah pendeklarasian arraynya menjadi seperti ini. Kita ubah pendeklarasian arraynya. Kita coba langsung jalankan. Tunggu, ini stop dulu programnya ini. Kita jalankan. Ya, dan hasilnya adalah sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Jadi pengaruh pendeklarasian yang ini dengan yang sebelumnya sama. Cuman ketika ini pendeklarasiannya langsung, tidak dibagi-bagi lagi dengan kurung kurawal, kita akan bingung sendiri di mana batas penentuan indeksnya. Next, kita ke perintah selanjutnya, yaitu masih konteksnya, yaitu dirubah pendeklarasiannya. Coba jalankan. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Di sini hanya mengisi sampai yang indeksnya 2.1 atau 2/1. Jadi hanya pada baris ketiga pengisiannya. Baris ketiga kita bisa lihat dari jumlah kurung kurawal yang ada di dalam kurung kurawal ini, atau koma yang membagi ini. Ya, dan untuk indeks yang tidak diisi otomatis defaultnya adalah 0. Kemudian kita ke perintah berikutnya, lengkapi program ini. Kita coba jalankan. Kita lihat tracing dulu. Di sini ada variabel k, kemudian ada array 2 dimensi. Di sini ada yang salah, kurang kurawal. Di
Di sini untuk barisnya ada 4, untuk kolomnya ada 7. Kemudian langsung dicetak. Kita langsung jalankan. Hasilnya adalah merah, kuning, hijau, biru. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah sama seperti program sebelumnya, yaitu pendeklarasian array. Di sini pendeklarasian array untuk kolom kita kasih kurung kurawal, kemudian untuk baris kita kasih kurung kurawal, dan untuk pembagian kolom kita hanya koma di dalam kurung kurawal. Di sini terdapat 4 baris dengan kolom maksimal 7 di dalamnya. Oke, kita lanjut ke program berikutnya. Kita disuruh untuk membuat array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Ya, untuk program yang merepresentasikan warna pelangi, saya buat array 2 dimensi dengan nama pelangi dengan indeks 7. Kenapa 7? Karena seperti yang kita ketahui, warna pelangi ada 7, yaitu Magic Hibinium, dan susunan merah, kuning, jingga, maksudnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian kita print sampai 7 kali perulangan. Kita coba cetak ke sini, dan ini adalah warna pelangi Magic Hibinium. Ya, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu buat array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2x min 3. Berarti kita ada 2 maksud saya ada array 2 dimensi, kemudian ketika x atau ketika y1 sama dengan ketika x1 sama, berarti y sama dengan 2 kali 1 min 3, berarti sekitar min 1 y nya. Jadi kita coba buat array yang merepresentasikan nilai tersebut. Ya, sebelumnya saya sudah siapkan program yang merepresentasikan y sama dengan 2x min 3. Di sini saya siapkan array 2 dimensi tentunya dengan indeks yang pertama yaitu 100 dan 2. 100 kenapa? Karena yang diminta kita akan menampilkan 100 titik, sedangkan 2 merepresentasikan x dan y. Jadi anggotanya, setiap anggota array dari sini memiliki 2 anggota yaitu x dan y. Kemudian kita inputkan secara otomatis dengan perulangan ini. Ini adalah yang merepresentasikan 2x min 3 di sini, dan ini adalah untuk menyimpan nilai x. Nilai x hanya berupa i saja, tidak dieksekusi. Sedangkan ini merupakan menginputkan nilai y. Kemudian setelah diinput semuanya, kita kemudian cetak seperti ini. Ada 100 titik. Ini untuk merepresentasikan nilai x, sedangkan ini untuk merepresentasikan nilai y. Kita langsung jalankan, dan ini adalah hasil yang merepresentasikan y sama dengan 2x min 3. Jadi ketika x nya 0, y sama dengan min 3. Kemudian ketika x nya 1, yaitu y sama dengan 2 kali 1 kurangi 3 yaitu min 1, dan seterusnya. Ini titik yang pertama, titik yang selanjutnya sampai ke titik ke 100, yaitu ketika x sama dengan 99, y sama dengan 195. Kita ke program berikutnya, yaitu menjalankan dan melengkapi program 2.1 sampai 3.2. Kita ke program 42.1.
kita mulai dari pointer. Kita langsung copy paste aja. Kita langsung kopikan di sini. Kita tracing dulu satu-satu. Di sini ada integer, ini ada integer, sedangkan di sini ada variabel pointer. Pointer ditandai dengan tanda bintang seperti ini. PTRA dimasukkan pointer yang menunjuk ke variabel A, sedangkan PTRH yaitu pointer yang menunjuk ke variabel H. Kemudian alamat PTRA sama dengan variabel PTRA sama dengan alamat A. Dan kemudian H sama dengan pointer A. Dan selanjutnya pointer H sama dengan alamat H, dan kemudian dicetak hasilnya. Kita langsung coba jalankan. A ia mempunyai nilai 5, sedangkan alamat A yaitu 3, 2, FA. Dan pointer A adalah alamat A, sedangkan variabel PTRA adalah alamat A, sedangkan di dalam pointer A sama dengan isi variabel A, karena pointer A menunjuk ke variabel A. Begitupun H representasikan H yaitu 5, kemudian alamat H sekian, pointer isi dari variabel isi dari variabel PTRH sama dengan alamat dari variabel H, sedangkan pointer dari PTRH sama dengan isi dari variabel A. Ya, semoga dapat dipahami. Next, kita lanjut ke program selanjutnya. Kita langsung copy paste. Di sini masih dalam materi pointer. Di sini ada variabel A1 dan A2, kemudian H sama dengan 5, kemudian pointer yang menunjuk ke variabel H, kemudian ini A1 di alamat A ditambah 5, kemudian PTRH sama dengan alamat dari H, kemudian A2 sama dengan pointer H kali 5, dan dicetak. Coba tampilkan. Nah, ini dia. Kenapa A sama dengan A1 sama dengan 20? Karena ini 2 kali H itu 5 tambah 5, jadi 10 kali 2 sama dengan 20. Sedangkan A2 yaitu pointer H itu pointer yang menuju ke H. Di sini ada 5 tambah 5 sama, yaitu 10, kemudian kali 2 itu 20 sama. Next, kita ke program berikutnya. Kemudian di program berikut ini kita belajar yang namanya fungsi. Kita langsung coba copy paste aja. Kita copy paste sedikit-sedikit. Setelah di copy semua, kita coba tracing satu-satu. Nah, di baris ini kita ada yang namanya prototype fungsi. Prototype fungsi adalah menandakan bahwa nantinya di dalam program ini terdapat fungsi 1 dan fungsi 2. Kemudian kita coba langsung lihat fungsi 1 dan fungsi 2.
Ya, bisa kita lihat pada fungsi satu ini berupa void. Void berarti tidak mengembalikan nilai. Di sini ada parameternya, ada integer u dan v. Kemudian dikasih u dan v dikasih nilai sama-sama 0, dan kemudian langsung di print. Sedangkan yang fungsi 2 yaitu ini berkenaan dengan pointer u atau pointer yang menunjuk variabel u dan pointer yang menunjuk variabel v. Kemudian isi dari pointer kita kasih 0, dan begitu kan pointer v, dan langsung dicetak. Kemudian setelah dua fungsi itu dibuat, kemudian dipanggil dalam ini untuk fungsi 1, dan ini untuk fungsi 2. Kita coba jalankan seperti apa hasilnya. Nah, ini passing by value sebelum memanggil fungsi u dan v sama dengan 3. Setelah di dalamnya fungsi diubah jadi 0, 0 setelah memanggil fungsi 1, dan hasilnya adalah v kembali lagi. Kemudian passing dengan reference atau dengan pointer ya, seperti ini sebelum memanggil fungsi dan setelah memanggil fungsi, jadi 0, 0, 0, 0. Next, kita ke program berikutnya. Program selanjutnya yaitu pointer dan array satu dimensi. Kita langsung copy paste saja. Kita copy paste di sini, dan untuk prototype fungsinya kita hapus. Kita tracing, coba tracing. Di sini ada variabel dan array, tentunya array berupa integer dengan jumlah indeks 5, dan ini adalah nilai dari masing-masing indeks. Kemudian membuat sebuah pointer cal. Kemudian dicetak variabel dari pointer ini, calnya aja, tidak menggunakan pointernya. Kemudian di sini mengeprint array dari isi, dan maksud saya mengisi isi dari array angka ini. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Hubungan antara pointer dan array. Angka untuk indeks 0 sama dengan 10. Pointer dari angka tambah 0 sama dengan 10, terus dan seterusnya. Kemudian kita ke lanjut program berikutnya. Alokasi memori secara dinamis. Kita langsung copy paste aja. Ya, di sini kita pointer umur dan variabel jumlah SAK dan K sekian. Ini tentunya pendeklarasian pointer di sini. Kemudian di sini yang penting adalah alokasi memori. Maksud dari size of adalah ukuran memori, yaitu seperti 4 bit atau 8 bit. Nanti kemudian dicetak, kemudian dicetak dengan rulangan di sini, dan ini menampilkan umur dan mendealokasikan memori dinamis. Kita coba run seperti apa hasilnya. Ketika jumlah saudara kandung Anda 4, ketika umur saudara kandung Anda data umur yang tadi masukkan adalah 2, 3, 4, 5.
ini adalah ini saudara kandung, dan menampilkan dengan mendealokasi memori secara dinamis. Next, kita ke program berikutnya, yaitu operasi pada pointer. Kita coba langsung copy paste saja. Di sini ada array, kemudian di sini adalah pengoperasian pointer angka tambah variabel array angka tambah integer k. Langsung jalankan. Ini adalah hasil cetak dari perulangan, dan 14 ini adalah pointer. Adalah hasil dari pointer angka tambah 0 dan angka tambah 1. Ini 1, 0 ini adalah dari variabel k. Seperti ini hasilnya. Kita langsung ke program selanjutnya. Selanjutnya kita punya structure. Kita coba jalankan structure. Structure ini lebih tepatnya kumpulan variabel dengan tipe variabel yang sama. Nah, seperti ini tipenya semua integer, sedangkan nama variabelnya tentu berbeda. Berbeda dengan array. Array itu satu nama variabel tapi mempunyai kapasitas yang banyak. Kumpulan dari variabel dengan nama yang sama, sedangkan ini nama berbeda tapi tipe variabel sama, dan ini tidak memiliki indeks. Ya, itu pendeklarasian structure. Structure ini kumpulan variabel tepatnya, structure biodata. Ya, kita coba langsung print hasilnya untuk apa program ini. Menampilkan dari sini print yang ini, print dalam perulangan yang ini 7 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, demikian program structure. Kemudian kita program berikutnya, structure dan pointer, gabungan antara structure dan pointer. Kita lihat di sini kita program untuk apa? Di sini structure dan pointer. Kita masih coba copy dulu terlebih dahulu. Ada structure, kumpulan dari beberapa variabel, kemudian ada pointer juga. Nanti dia akan mencetak nama, hari, bulan, tahun, dan asal. Kita coba lihat hasilnya. Di sini ada data nama yaitu Asri, kemudian hari yaitu hari ke-11. 11 diambil dari sini, hari ke-11. Kemudian bulan ke-4 tahun 97 dengan kota asal Pinrang. Ya,
demikian hasil analisis dari program-program yang ada di modul 6. Kemudian kita langsung ke latihan selanjutnya, yaitu membuat sebuah sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, dan nilai, semisal A, B, D. Sistem pendataan nilai tersebut mengizinkan jika kita memasukkan input seluruh data tersebut untuk maksimum 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu mencetak ke layar yang 10 data dimasukkan tadi. Kita coba langsung buat. Ya, ini adalah program menampilkan data mahasiswa dengan menggunakan struct. Struct yang dipersiapkan seperti ini. Di dalamnya terdapat integer nomor, integer NIM, dan karakter nama, karakter nilai. Kemudian kita buat lagi sebuah array dengan struct mahasiswa, yaitu bernama data dengan jumlah indeks array yaitu 10, karena kita akan menampilkan 10 mahasiswa. Isinya adalah isi dari 10 mahasiswa tersebut. Kemudian setelah diisi untuk indeks masing-masing indeks data, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan for. Kemudian diakses struktur berupa data dengan indeks i, kemudian nomor, kemudian nama, kemudian NIM, dan nilai. Baik, kita jalankan. Ini adalah hasil dari menampilkan data mahasiswa dengan menggunakan struct. Baik, sampai di sini penjelasan dari modul 6 mengenai array 2 dimensi, kemudian pointer dan struktur. Baik, sampai di sini dulu. Semoga sharing ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.